Om Swastiastu, perkenalkan saya Niwen Tirtajanti dengan NIM 19130110131 dari kelas 4A Pendidikan Matematika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa subbab dari bab 1, yaitu yang pertama subbab 1.9 mengenai materi besaran bunga, yang kedua subbab 1.10 mengenai pembulatan, dan yang terakhir subbab 1.11 mengenai diagram waktu. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu subbab 1.9 mengenai besaran bunga. Nah, apa itu besaran bunga? Jadi, besaran bunga merupakan jumlah pokok dan bunganya. Nah, kita bisa lambangkan dengan huruf S. Nah, maksudnya di sini, misalkan ketika kalian meminjam uang di bank, jumlah yang kalian pinjam itu merupakan jumlah pokoknya, dan bunga yang dikenakan ketika kalian meminjam uang itu merupakan bunganya. Jadi, besaran bunga itu adalah jumlah pokok, yaitu jumlah yang kalian pinjam ditambah dengan bunga yang dikenakan kepada kalian ketika kalian meminjam uang. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan rumus berikut. Untuk mencari besaran bunga, rumusnya yaitu S sama dengan P ditambah I. Nah, P sendiri itu merupakan jumlah pokok atau pokok dalam dolar, dan I itu merupakan bunga tunggal dalam dolar. Nah, pada bab 1.8 telah dijelaskan cara untuk mencari I, yaitu P dikali R dikali T, dengan R merupakan suku bunga atau persen dari pokok yang harus dibayar, dan T merupakan waktu dalam satuan yang sesuai dengan tarif. Jadi kita dapatkan S sama dengan P ditambah P dikali R dikali T. Nah, kita keluarkan P-nya atau kita faktorkan, sehingga kita menemukan rumus S sama dengan P dikali 1 plus RT. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh soal berikut ini. Seorang pria meminjam uang sebesar $350 selama 6 bulan dengan bunga 15%. Nah, berapa jumlah yang harus dia bayar? Nah, di sini diketahui seorang pria meminjam sebesar $350. Berarti jumlah pokoknya yaitu sebesar $350 selama 6 bulan. Berarti waktu yang dibutuhkan yaitu 6 bulan. Nah, karena ini masih dalam bentuk bulan, jadi kita gunakan 6 per 12, karena dalam setahun ada 12 bulan. Dan dengan bunga 15%, yaitu suku bunganya berarti 15% atau 0,15. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tadi telah ketahui untuk P sama dengan $350, sedangkan R atau suku bunganya yaitu 15% atau 0,15, dan untuk waktunya yaitu 6 bulan atau 6 per 12 atau sama dengan setengah. Nah, kita tinggal substitusikan nilai-nilai yang sudah kita dapat ke rumus dari besaran bunga, yaitu S sama dengan P dikali 1 plus RT. Nah, P tadi kita sudah ketahui $350, kemudian dikali 1 plus 0,5 dikali setengah. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan hasil sebesar 376,25. Nah, jadi jumlah yang harus dibayar adalah senilai $376,25, seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai materi pembulatan. Nah, pembulatan di sini maksudnya mengurangi bilangan cacah namun nilainya hampir sama. Nah, ketika kita melakukan pembulatan, hasil yang kita peroleh menjadi kurang akurat, namun dengan melakukan pembulatan, bilangan tersebut akan lebih mudah untuk kita gunakan. Nah, di sini ada 3 aturan pembulatan. Aturan pertama yaitu jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan kurang dari 5, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya itu tetap. Nah, untuk contohnya yaitu 50,15. Nah, di sini angka yang dihilangkan yaitu angka 15. Nah, angka terkirinya yaitu angka 1 merupakan angka yang kurang dari 5. Maka dari itu, untuk angka terkanan yang mendahuluinya yaitu angka 0 akan tetap, sehingga 50,15 dibulatkan menjadi 50. Terus untuk aturan yang kedua yaitu jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5 atau angka 5 yang diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahuluinya bertambah dengan 1. Contohnya itu 50,15001. Nah, angka yang kita akan hilangkan yaitu 5001. Nah, angka terkirinya yaitu 5 yang diikuti oleh angka-angka bukan 0 semua, karena di sini ada angka 1 yang mengikutinya. Maka dari itu, angka terkanan yang mendahuluinya yaitu angka 1 akan bertambah 1. Jadi 50,1
5001 akan dibulatkan menjadi 50,2. Nah, untuk aturan yang terakhir, yaitu jika angka terkiri dari angka yang harus dihilangkan lebih dari 5, atau angka 5 diikuti oleh angka 0 semua, maka angka terkanan dari angka yang mendahulunya tetap jika angka tersebut genap, dan bertambah 1 jika angka tersebut ganjil. Nah, sebagai contoh, 14,35. Nah, angka yang kita akan hilangkan yaitu 5. Karena angka yang mendahului 5 di sini adalah angka 3 yang merupakan angka ganjil, maka dari itu 3 akan bertambah 1. Maka 14,35 dibulatkan menjadi 14,4. Nah, sedangkan jika 14,25 di mana angka yang mendahului angka 5 ini adalah angka 2, yaitu angka genap, maka 14,25 ini akan dibulatkan menjadi 14,2 karena duanya ini akan tetap. Baik, akan kita lanjutkan pada pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai diagram waktu. Jadi, diagram waktu merupakan cara untuk memperkirakan nilai dari uang, di mana diagram waktu ini akan menunjukkan jumlah dan titik waktu di mana uang akan memiliki nilai tertentu. Nah, misalkan $100 hari ini akan bernilai lebih di dalam 1 tahun mendatang, karena $100 ini bisa diinvestasikan untuk menghasilkan $100 ditambah dengan bunga dalam setahunnya. Nah, simpelnya begini. Misalkan kalian mempunyai uang 100, namun uang ini tidak kalian gunakan, melainkan kalian simpan di bank. Nah, bank ini misalkan menerapkan bunga 5%. Jadi, dalam setahun kalian akan mendapatkan uang 105 karena kalian akan mendapatkan bunga dari uang yang kalian investasikan, seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian bisa perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah majalah nasional mensponsori kontes di mana hadiah pertama adalah $1.000 per bulan seumur hidup. Setiap bulan, majalah akan menyetor $1.000 di bank lokal yang dipilih oleh pemenang. Untuk membuat kontes lebih menarik, majalah mengirimkan sampel buku setoran yang menunjukkan bagaimana akun tumbuh jika bank membayar 5% per tahun dengan bunga yang dikreditkan pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. Nah, kebijakan ini berarti bahwa bunga diakumulasikan dan ditambahkan ke saldo setiap 3 bulan. 3 entry pertama dalam buku bank promosi ditunjukkan pada bagan berikut. Mengisi bunga dan saldo pada 31 Desember 92 menggunakan tingkat 5%. Nah, yang ditanyakan di sini adalah jumlah bunga dan saldo per tanggal 31 Desember. Nah, pertama kalian bisa perhatikan bagan berikut ini. Pada bagan dapat kita lihat bahwa setoran dimulai pada tanggal 1 Oktober hingga 3 bulan ke depannya, yaitu 1 Desember. Nah, hal pertama yang kita cari yaitu bunga yang didapatkan dalam 3 bulan. Karena bunga akan diakumulasikan setiap 3 bulan dan akan dikreditkan pada tanggal 31 Desember untuk yang terdekatnya. Nah, untuk memudahkan, kalian bisa perhatikan bagan berikut ini. Nah, untuk mencari bunga, dapat kita gunakan rumus bunga tunggal, yaitu P kali R kali T. Nah, untuk pembayaran pertama menghasilkan bunga selama 3 bulan. Jadi, T yang kita gunakan atau waktu yang kita gunakan yaitu 3/12. Kemudian kita substitusikan ke rumus bunga tunggal sehingga menghasilkan bunga sebesar $12,50. Nah, untuk pembayaran yang kedua menghasilkan bunga selama 2 bulan. Maka waktu yang kita gunakan itu 2/12 bulan. Kita substitusikan sehingga menghasilkan bunga yaitu sebesar $8,33. Nah, untuk pembayaran yang ketiga itu menghasilkan bunga selama 1 bulan, sehingga waktu yang kita gunakan yaitu 1/12 bulan. Kita substitusikan ke rumus bunga tunggal sehingga menghasilkan bunga sebesar $4,17. Nah, jadi total bunga yang kita dapatkan dalam 3 bulan yaitu $25. Karena setoran kita lakukan dalam 3 bulan, yaitu per bulannya $1.000, jadi dalam 3 bulan kita mendapatkan $3.000. Jadi bunga dan saldo per 31 Desember 92 menggunakan tingkat 5% adalah $3.000 ditambah $25. Maka untuk totalnya yaitu $3.025. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Terima kasih.
Om Santi 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 Om.